Lestari dari SD Negeri 03 Sidokare, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1, FKIP UNS. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja atau UKIN PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah siap ya kita belajar hari ini. Nah, Bu Guru minta sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bu Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Mas Idam sudah memimpin doa teman-temannya ya. Jadi dengan kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan nanti ilmu yang akan kita pelajari hari ini ya dapat diterima dengan baik, kemudian di kemudian hari akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Selanjutnya, Bu Guru akan mengirimkan link presensinya. Jadi kita walaupun belajarnya secara daring ya nak ya, tetapi kalian tetap semangat. Bu Guru akan kirimkan link presensi atau absensi kita hari ini via WA. Nah, silahkan diisi link presensinya ya nak ya. Ini nanti begitu link presensinya dibuka, ya nanti kalian isikan absen kalian, kemudian tanggal hari ini ya nak ya, dan pilih nama kalian, kemudian kirim. Sudah? Silahkan dikerjakan. Sudah, Bu. Nah, oke, sudah terisi semua ya, ya. Bagus. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Akan bisa duduk kembali. Ya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Oh, ada Mas Rifki. Yang lainnya bagaimana? Nah, Mbak Eka, Mbak Fida, Mas Ija, Mbak Safira, Mbak Dini bagaimana Mbak Dini? Mbak Anissa dan Mas Aiko? Ya, Bu, sudah. Bagus ya. Ternyata anak kelas sudah melaksanakan sholat subuh. Artinya kalian telah melaksanakan ibadah kewajiban kalian. Siapa yang di sini anak-anak kelas 3 yang mempunyai hobi merawat tanaman?
Mbak Vida dan Mbak Anissa. Oke, Mbak Vida, di rumah ada tanaman apa saja, Mbak Vida? Bunga. Ada bunga. Mbak Anissa, di rumah ada apa? Bunga. Ada bunga juga. Nah, setiap harinya bunganya diapakan nih, Mbak Anissa sama Mbak Vida? Disiram. Disiram. Supaya apa disiram ya? Biar tumbuh. Biar tumbuh, pinter ya. Kayak yang punya hewan peliharaan di rumah. Ada apa tidak? Mas Rifki punya. Oh, Mbak Dini juga punya. Nah, Mas Rifki di rumah punya apa, Mas Rifki? Ayam, kucing. Ayam, kucing. Oh, Mas Idam juga sama. Mas Idam punya apa, Mas Idam di rumah? Kucing. Kucing. Mbak Dini, kalau Mbak Dini di rumah ada apa, Mbak Dini? Ayam. Ya, ayam. Nah, tadi hewan peliharaan yang kalian punya di rumah ya, ada ayam, ada kucing. Setiap harinya diapakan? Mas Rifki, Mas Idam, dan Mbak Dini? Makan. Diberi makan. Diberi makan, diberi minum ya. Supaya apa itu? Hewan-hewan tersebut diberi makan dan diberi minum. Kalau punya hewan peliharaan di rumah, maka kita wajib menyayangi, memelihara dengan baik. Dengan cara apa tadi? Diberi makan dan diberi minum. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, Nak. Materi kita hari ini, Nak, yaitu tema 8, subtema kedua, pembelajaran keempat. Ya, adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila ke-1, dan menyusun peta konsep dari teks bacaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, nanti kalian dapat menyebutkan simbol sila ke-1 Pancasila. Dan terakhir, nanti kalian dapat menyajikan 5 informasi pada teks bacaan ke dalam peta konsep tentang lambang pramuka. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengajak kalian tepuk semangat agar semangatnya bertambah. Semuanya berdiri kembali. Ya, yuk berdiri kembali. Kita akan tepuk semangat dan juga tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK. Yes. Nah, dilanjutkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Guru ada ceritanya. Adi, Bima, dan Catur sedang bersepeda pada siang hari. Kalian suka bersepeda? Suka. Oke, semuanya ya hobi bersepeda. Bu Guru lanjutkan ceritanya. Mereka asik berkeliling desa sambil bercengkrama melihat sekeliling. Kemudian mereka istirahat di bawah pohon sambil meneguk bekal minum yang dibawa. Bima kemudian melihat jam tangan yang dipakainya. Waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 12 siang kurang 1 menit. Biasanya sudah masuk waktu apa ya itu? Jam 12 siang. Azan zuhur. Zuhur, betul nak. Tak lama kemudian terdengar suara azan zuhur berkumandang. Nah, Bima yang mendengar azan zuhur bergegas mengayuh sepeda pulang ke rumah untuk persiapan menunaikan sholat zuhur. Tetapi beda halnya dengan yang dilakukan oleh Adi dan Catur nih. Jadi mereka karena merasa belum puas, mereka melanjutkan bersepeda sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore. Nah, 3 sore itu sudah masuk waktu apa, Nak? Asar. Nah, dari cerita yang sudah Bu Guru bacakan dan kalian simak bersama, menurut kalian, benarkah yang dilakukan oleh Bima? Benar. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bima? Menunaikan sholat zuhur. Nah, menunaikan sholat zuhur, walaupun sedang asik bersepeda ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Adi dan Catur, menurut kalian bagaimana? Salah. Tidak perlu ditutup. Nah, salah. Mengapa salah coba? Mengapa kalian menyebutkan salah? Meninggalkan sholat zuhur. Nah, meninggalkan sholat zuhur. Jadi tadi ceritanya mereka justru melanjutkan sampai waktu menunjukkan
pukul 3 sore. Kemudian selain cerita, Bu Guru juga punya gambar. Sudah terlihat di layar HP kalian gambarnya? Sudah. Sudah. Apa yang kalian lihat? Orang selfie. Orang selfie, betul. Tempatnya di mana ya kalau kalian bisa lihat itu di gambar? Tanaman. Tanaman. Nah, orang selfie-nya menginjak tanaman. Merusak tanaman apa merawat tanaman itu kalau seperti itu? Merusak. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita. Ya, materi tentang sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, selain tadi ada cerita dan gambar, Bu Guru juga ada video. Nah, sudah terlihat ya, Nak ya? Sudah. Sudah, oke. Disimak ya. Kegiatan apa dalam video tersebut? Setelah kalian Sholat. sholat, Zikir. zikir atau berdoa kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Menurut kalian perlu kita contoh apa tidak itu? Perlu, bagus ya. Perlu kita contoh. Ini ada hubungannya dengan materi kita tentang sikap yang sesuai sila ke-1 Pancasila. Nah, agar kalian dapat menyebutkan simbol sila ke-1 Pancasila dengan tepat, menyimpulkan dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, maka nanti kalian kerjakan LKPD yang pertama. Ya, LKPD pertama nanti link LKPD-nya Bu Guru akan bagikan lewat WA group. Klik linknya, nanti akan muncul LKPD yang pertama. Ini kalian nanti download, kemudian di print, ya. Setelah di print, dikerjakan. Tulis nama kelompok, anggota kelompok kalian, kemudian perhatikan petunjuk kegiatannya. Di situ yang pertama, kalian harus menyimak video. Setelah selesai, nanti LKPD-nya difoto. Hasilnya dikirimkan pada link yang sudah Bu Guru sediakan, nanti juga akan Bu Guru bagikan lewat WA group. Ini linknya. Nanti dikerjakan bersama kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka dan Mbak Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa Bu Guru nanti akan bimbing kalian ya lewat WA, lewat video call untuk pengerjaan LKPD yang pertama. Sebelumnya sudah di-download Mbak untuk LKPD yang pertama? Sudah. Oke, sudah. Nah, selanjutnya nanti kalian isikan nama kelompok kalian, kemudian nanti setelah diisikan nama kelompok, anggota kelompoknya juga ditulis. Dan kemudian kalian perhatikan di situ ada petunjuk kegiatan. Nah, untuk petunjuk kegiatan yang pertama, kalian diminta untuk menyimak video. Nah, videonya bisa kalian lihat dengan cara mengklik link yang sudah Bu Guru sediakan di LKPD. Nanti kalian buka di HP kalian, diklik linknya, nanti akan muncul video. Nah, videonya ditonton. Nah, setelah ditonton nanti ada soal. Kalian diskusikan bersama kelompok, ya, dikerjakan soalnya berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Itu untuk petunjuk yang pertama. Sudah bisa dipahami untuk petunjuk pertama? Sudah ya, nanti dikerjakan bersama kelompok. Kemudian petunjuk yang kedua, di situ ada gambar. Betul ada gambar? Nah, ada berapa gambar di situ? 3. Ada 3 gambar. Nah, dari 3 gambar tersebut punya cerita masing-masing. Nah, kalian bisa mendengarkan ceritanya melalui rekaman cerita yang sudah Bu Guru sediakan di Google Drive. Kalian bisa buka lewat link yang sudah Bu Guru bagikan atau sudah Bu Guru sediakan di LKPD yang pertama. Seperti biasa, dibuka lewat HP LKPD-nya, nanti di situ ada link rekaman cerita. Silakan kalian klik, nanti akan muncul 3 cerita. Ya, petunjuk ketiga,
atau petunjuk terakhir pada LKPD yang pertama. Nah, kalian diminta untuk menyimpulkan kira-kira sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kalian nanti ditulis. Kalian tulis cukup 3 saja. 3 sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup paham ya? Paham ya? Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kalian kurang paham ketika mengerjakan LKPD-nya, nanti bisa japri ke Bu Guru. Seperti itu. Cukup ya dari Bu Guru? Nah, silahkan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang pertama bersama kelompoknya. Selamat mengerjakan ya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Kita mulai kembali ya, Nak ya, setelah kalian sudah mendiskusikan LKPD yang pertama ya. Nah, untuk sekarang kita presentasi hasil diskusi kalian. Bu Guru minta salah satu presentasi. Silakan kelompok Karana. Nama kelompok Karana, anggota kelompok Eka Kira Rena. Apa bunyi sila ke-1 Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan simbol. Apakah sila ke-1 Pancasila? Bintang. Lanjut nomor 3, sesuai apa tidak? Tidak. Karena Febri berbohong kepada orang tuanya dengan mengganti nilai ulangannya. Coba simpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Kak, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 2. Dan menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. 3. Selalu berkata dan berbuat jujur. Teman-teman yang lainnya memberikan apresiasi terhadap presentasi kelompok 3. Tepuk salut. Jempal. Salut. Oke. Tadi di video yang sudah kalian tonton ada gambar seperti ini ya. Betul, ada gambar seperti ini. Betul. Ini namanya lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, kemudian simbol sila ke-1 Pancasila apa tadi sudah disebutkan? Bintang, betul ya, seperti ini ya. Nah, ini gambar bintang. Nah, dari simpulan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, kelompok Karana, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oh, Mbak Dini, kelompok muda ya. Coba Mbak Dini, wakil kelompok 3. Berdoa kepada berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba menurut teman-teman nih, menurut kelompoknya Mbak Safira, menurut kelompoknya Mas Aiko juga ya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa itu termasuk sikap yang sesuai dengan sila ke-1 apa tidak nih? Masuk. Oke, setuju ya. Jadi ada tambahan lagi nih, selain tadi 3 sikap yang sudah disimpulkan dari kelompok 3, ada lagi Mbak Dini tadi menyebutkan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus Mbak Dini dan kelompoknya ya. Berikan tepuk tangan juga buat Mbak Dini dan kelompoknya. Menurut kalian nih, dari cerita yang sudah Bu Guru bacakan, sikap yang dilakukan oleh Bima ini sudah sesuai apa belum dengan sila ke-1 Pancasila? Sudah. Karena Bima apa yang dilakukan oleh Bima? Melaksanakan sholat duhur. Melaksanakan sholat duhur. Nah, melaksanakan sholat duhur itu merupakan bentuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa ya, sesuai dengan agamanya. Yang dilakukan oleh Adi dan Catur sudah sesuai belum dengan sila ke-1 Pancasila? Belum. Karena apa? Tidak Sikapnya. melaksanakan sholat duhur dan asar. Anak kelas 3 pintar-pintar semua, iya betul ya. Tidak melaksanakan sholat. Kemudian mas-mas yang selfie dengan menginjak tanaman.
Dia sesuai apa tidak? Tidak. Sila ke-1 Pancasila. Oh, Tidak. tidak. Nah, guru betul. Karena apa? Dia merusak tanaman. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulis kalian. Kita akan catat hasil simpulan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Melaksanakan ibadah sesuai agama. Pinter. Melaksanakan Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, apalagi? Ditulis ya. Apalagi? Tidak berbohong. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Sudah, sip. Nah, Bu Guru lanjutkan kembali. Di situ ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang sudah kalian simpulkan bersama-sama. Di sini ada gambar apa ini? Sholat. Sholat, artinya dia melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang sudah kalian sebutkan bersama. Nah, Bu Guru perjelas kembali. Tadi sudah disimpulkan bersama ya, yang diantaranya taat beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke-1 Pancasila, nah, ini juga sesuai dengan kegiatan kita dalam kepramukaan, yaitu sesuai dengan dasar dharma pramuka yang pertama dan yang kedua. Ada yang masih ingat bunyi dasar dharma yang pertama? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pinter. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini wujudnya, wujud kegiatannya dengan apa? Melaksanakan ibadah. Nah, kemudian ada lagi dasar dharma yang kedua. Coba bunyi dasar dharma yang kedua apa? Cinta alam, cinta alam, kasih sayang manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Wujudnya, kegiatannya nih dengan cara apa? Merawat tanaman dengan baik. Nah, wujud cinta alam juga apa? Kita harus memanfaatkan tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Berbicara masalah manfaat nih, Nak, ada tanaman yang dijuluki sebagai tanaman sejuta manfaat. Karena banyaknya manfaat yang ada di tanaman tersebut atau pohon tersebut. Ada yang tahu pohon apa itu? Pohon kelapa. Nah, pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ya, Nak ya, dijuluki sebagai pohon dengan sejuta manfaat. Sehingga lambang gerakan pramuka diambil dari salah satu bagian dari pohon kelapa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siluet tunas kelapa. Nah, tunas kelapa ini ya, gambar tunas kelapa. Mengapa dijadikan lambang gerakan pramuka? Karena tadi salah satunya kelapa itu banyak manfaatnya. Jadi nanti selanjutnya kita akan mengetahui mengapa tunas kelapa ini dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka. Ya, agar memudahkan kalian buat peta konsep seperti ini. Bagaimana langkah-langkah membuat peta konsep yang baik? Yang pertama, yaitu kalian menuliskan semua hal-hal yang penting dari teks bacaan. Agar kalian dapat menemukan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka, maka kita harus menyusun peta konsep berdasarkan teks bacaan yang nanti Bu Guru sediakan melalui pengerjaan LKPD yang kedua. Nanti link LKPD-nya Bu Guru bagikan di WA Group. Assalamualaikum Mbak Dini dan juga Mbak Anissa. Nah, oke. Bu Guru mau membimbing kalian lewat WA ya dalam pengerjaan LKPD yang kedua. Sudah di-download LKPD yang keduanya? Sudah, oke. Bisa kalian lihat di situ petunjuk yang pertama. Nah, sebelumnya kalian silakan nanti ditulis nama kelompok dan juga anggotanya ya, Nak ya. Ya, nah nanti petunjuk pertama di situ ada apa, Nak? LKPD yang kedua, petunjuk pertama di situ kalian diminta apa? Nah, membaca teks bacaan. Di situ ada teks bacaan. Nanti silahkan kalian baca. Setelah dibaca, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, Nak. Bu Guru sediakan
untuk membantu kalian dalam menuliskan atau menemukan informasi yang penting. Nah, nanti setelah kalian ditemukan informasi yang penting, kalian susun ke dalam peta konsep. Di situ kan sudah ada format peta konsepnya ya, Nak ya? Iya, nanti disusun di situ. Nah, setelah selesai, hasil LKPD yang sudah diisi, difoto, kemudian dikirimkan lewat link WA, link Google Form yang sudah Bu Guru kirimkan di WA Group. Begitu? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, nanti dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya ya. Nanti kalau ada kesulitan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung japri ke Bu Guru. Seperti itu. Bisa? Oke, selamat mengerjakan LKPD yang kedua ya, Ina ya. Nah, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kembali anak ya. Setelah kalian sudah menyelesaikan LKPD yang kedua dengan cara diskusi dan Bu Guru bimbing melalui WA. Nah, sekarang waktunya kita presentasi kembali seperti pada kegiatan sebelumnya ya, setelah pengerjaan LKPD yang pertama. Silakan yang mempresentasi LKPD yang kedua. Nama kelompok muda. Anggota ini Alula Subuh Ani Sarahma Awaliyah Mufidah Nur Fauziyah. Putra Pramuka berasal dari singkatan Praja Muda karena artinya orang muda yang suka berkarya. Berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa arti Praja Muda karena? Orang muda yang suka berkarya. Tuliskan hasil analisis kalian bersama kelompok pada peta konsep berikut ini. Pramuka Praja Muda karena artinya orang muda yang suka berkarya. Apa lambang pramuka? Lambang pramuka siluet tunas kelapa. Mencontoh dari pohon kelapa yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, yaitu kita harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Kelompok kedua sudah presentasi LKPD yang kedua. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok kedua. Tepuk salut. Jempol. Halo. Jempol. Halo. Terima kasih kelompok kedua. Jadi tadi kelompok kedua sudah presentasi hasil LKPD yang kedua. Nah, mulai dari tadi membacakan teks tentang lambang pramuka, kemudian menjawab pertanyaan dalam rangka untuk menemukan informasi yang penting ya. Kemudian dari informasi penting tersebut disusun ke dalam peta konsep. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Jadi semuanya sudah bisa membuat peta konsep. Yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Ada yang mau menyebutkan? Pancasila. Yang pertama apa? Menyebutkan simbol sila ke-1 Pancasila. Apa nak simbolnya, Nak? Bintang. Nah, bintang ini ya, simbol sila ke-1 Pancasila. Bintang, betul. Apa lagi? Menyebutkan sikap yang sesuai dengan satu Pancasila. Menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Apa saja, Nak? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Dia selain menemukan arti tunas kelapa, sebenarnya kita sudah menyusun peta konsep. Menurut kalian lebih mudah mana memahami informasi ya setelah disajikan pada peta konsep, apa masih dalam bentuk bacaan? Peta konsep. Sudah Peta konsep. Pinter ya. Jadi memang tujuannya itu ya, tujuannya memang untuk mempermudah kita memahami informasi yang penting pada teks bacaan. Sebagian mana dalam pembelajaran kita hari ini yang menurut kalian menarik? Banyak nonton video. Oh, berapa nonton videonya? Terus Mendengarkan cerita. nah, mendengarkan cerita. Ya, terus
bagian mana yang menurut kalian sulit? Membuat peta konsep. Membuat peta konsep dari kita informasi-informasi penting. Ya, agar kalian lebih nantinya mudah dalam membuat peta konsep, kalian harus sering berlatih untuk membuat peta konsep. Bisa banyak membaca dan latihan di rumah seperti itu. Agar Bu Guru mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka Bu Guru akan kirimkan link soal evaluasi. Nah, jadi kita akan bermain kuis. Nah, silakan cek WA grup semuanya. Udah 4 orang yang bergabung. Mbak Eka, siap ya? Nah. Nah, ini nilai kalian. Yeay, papan skornya ya. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Bisa. Nah, Bu Guru sudah mengetahui bahwa kalian sudah memahami materi yang sudah pelajari hari ini. Ya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, Bu Guru punya satu tugas untuk kalian. Jadi nanti di rumah silakan kalian buat peta konsep, isinya tentang sikap kalian atau kegiatan kalian di rumah yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Ya, jadi nanti peta konsepnya dibuat di buku tulis kalian masing-masing, diberi warna boleh, bentuknya bebas. Nanti setelah selesai difoto, hasilnya kirim ke Bu Guru saja. Seperti itu. Paham tugas yang Bu Guru berikan? Sudah ya. Dan untuk materi selanjutnya, pelajari masih di tema 8, subtema kedua, pembelajaran ke-5. Jadi materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya, Nak ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sesuai dengan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, salah satunya itu berdoa. Bu Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-temannya siapa? Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ini dan teman-teman yang lainnya. Jadi itu tadi ya yang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Satu dulu, kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan karena itu sebagai bukti ikhtiar kita, usaha kita agar terhindar dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali. Oleh live dari Google Meet.